Nah ini misalnya kalian lagi input yang Mega Jaya, itu kan hanya ada satu faktur ya. Kemudian kadang kita refleks ketika sudah input 37 juta lalu enter. Nah kalau seperti ini jangan langsung oke ya, karena akan otomatis terrecord nomor faktur 1000 ini. Ini harus dihapus, caranya diklik lalu klik kanan hapus. Jadi yang terrecord nanti hanya faktur FU01 aja untuk Mega Jaya. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, ini yang tadi saya katakan. Di sini saya sudah input 73 juta dan 37 juta, tapi di bawah yang terrecord baru 73 juta. Kalau seperti ini jangan diklik lanjut karena akhirnya belum merecord 37 juta. Biar terrecord gimana Bu? Diklik enter. Nah, jadi 110 juta. Kalau sudah seperti ini sudah bisa diklik lanjut karena oleh Accurate sudah tercatat. Gitu ya. Jadi double check dulu sebelum kita klik lanjut, double check dengan apa yang sudah direcord. Lebih baik pelan tapi teliti daripada cepat tapi keblasok gitu ya. Apa keblasok? Pelan cepat tapi salah lah bahasanya ya. Sudah, ini tadi informasi pelanggan, saya klik lanjut. Berikutnya adalah informasi pemasok. Sama kayak tadi caranya, tinggal kita inputkan saja ya. Pemasok umum, kemudian Indo Supply. Yang tadi dienterin. Ini aja ke belum. Atau yang tadi dienterin pokoknya. Aku juga nggak paham. Aku juga nggak tahu jujur. Yang tadi dienterin nomornya. Terus anterin lagi. Anter lagi. Mega Jaya.
Oh gini lah. Apa? Ini kamu buka DCR ibunya. Ini nih BCR. Nah ini diisi di pelanggan atau yang dari DCR yang informasi pelanggan. Masih semuanya. Sudah? Satu awal kan mana? Kok 48? 48. Yang elektrik ini yang FE1 apa FE2? FE2 apa 1? Dua-duanya. Dijadiin satu. Jadi satu gimana? Ya benar kayak kamu. Tanggalnya tidak anak sama tahun. Kok bisa nak? Katanya tahunnya salah. Ini loh. Ininya belum kubus soalnya. Nih. Jadi 2014. 31 2014. Ya. Nah, ini ada tadi apa? Aku lupa. Itu di itu juga ada kok di itu ibunya. Di mana? Di sini di apa tuh namanya? Classroom. Ini juga episode. Cuma ada 2. Iya. Nih masukin angkanya. Mantap angkanya. Angkanya bisa berubah. Oke, 350 juta. 1
Langsung ke selanjutnya. Ini cuma nyampe Mega Jaya. Megajaya. Anterin lagi. Hati-hati sama tanggal ya. Ini saya kalau setting awal ini tanggal salah, saya kok belum bisa ini kalau mau benerin itu bagaimana. Kecuali nanti kalau kesalahannya di ketika itu data. Kalau nanti transaksi, kalau selama transaksinya bukti transaksinya itu belum dibayar itu masih bisa dirubah. Tapi kalau sudah dibayar itu nggak bisa dirubah. Oke ya, jadi teliti masalah tanggal daripada susah kemudian. Nah berikutnya ini kan sudah selesai ya. Ya, informasi masak udah, kemudian lanjut metode persediaan alat penggunaan average ini rata-rata sudah ya. Kemudian lanjut lagi. Nah informasi barang seperti tadi kita inputkan B01 namanya adalah kulkas Panasonic. Tanggal stoknya 31 Desember Mana lagi? Lanjutkan. Ini udah tahu gini aja 2014. Ya, lanjutkan. Kuantitas 300, satuannya Masukin bawahnya UNT, Indo Supply. harga beli Nah 1994, ini cara biar dia bisa kebelah dulu gimana? harga Nggak bisa. jual 3.200, Dan aku juga nggak bisa. B02, Bisa di ini. Oh, kamu iya. Open Sharp 31 Desember. Ini kuantitasnya 300, UMP, harga beli 1 juta rupiah, harga jual, kemudian mesin cuci Toshiba, itu 1 Desember 2014. Mesin Toshiba kuantitasnya 300 UNT, harga beli atau satpam 1573, itu 150.
berikutnya diklik. Kalau sudah di input lalu klik lanjut. Itu tuh tinggal Di sini masukin kita ini, jadi memasukkan pokoknya informasi terus klik jasa. ini Nah, selesai, itu klik yang di lanjut, tabel. lanjut terus gitu. Tinggal kita masukkan saja S01, namanya adalah jasa servis. Harga jualnya 100.000. Selesai. Nah, jika sudah di input, maka kita bisa mengklik lanjut. Nah, ini sudah selesai untuk tahap pertama. Tapi belum selesai sepenuhnya sih. Belum. Kita belum mengentry syarat pembayaran dan seterusnya. Maka untuk mengentry syarat pembayaran, kita ke daftar, kemudian daftar lain, Ini rata-rata tuh. daftar, lalu daftar lain dan pilih syarat pembayaran. Nah, di sini sudah ada COD ya. Maka kita perlu memasukkan yang satunya, yaitu net 30. Caranya gimana? Kita klik baru seperti ini. Jika membayar antara mana tadi persentasenya? Hah? Data lain syarat pembayaran. Net 30 itu kan jika membayar antara 0 hari akan dapat diskon 0, jatuh temponya yang 30 hari. Ini gak usah dicetak. Nah, ini kalau sudah tinggal oke 0030 ya. Oke. Di sini tinggal klik perbarui, maka akan muncul otomatis net 30. 0030. Jika membayar antara 0 hari dan dapat diskon 0%, membayarnya jangka waktunya adalah 30 hari. Enggak usah diklik itu. Nggak bisa ada. Kosong. Dah.
Sudah? Baru yang ini. Itu kan masih yang di sini kan, belum sampai situ kan? Di sini. Iya. Tidak bisa. Bisa. Ya deh. Aman angka salah. Coba nggak usah dikasih titik-titik. Nah, bisa. Berikutnya kita inputkan yang H, yaitu kode pajak. Kita tambahkan informasi pajak. Langkahnya seperti tadi, daftar, kemudian daftar lain, pilih yang kode pajak. Klik baru. Nah, namanya di sini adalah PPN. Nilainya adalah 10%. Kodenya adalah T, mungkin maksudnya teks gitu ya. Keterangan boleh kita isi PPN 10%. Akun pajak penjualan untuk PPN namanya apa? VAT apa? VAT in apa VAT out? Penjualan. VAT out. VAT out ya. Kemudian untuk pembelian adalah VAT in. Nah, cari ada, pasti ada. Atau nama bahasa Indonesia mungkin akun kalian PPN keluaran. Oh, VAT out. Nah, kalau sudah kita klik oke ya. Dengan mengklik oke lalu ini diperbaharui, maka kita sudah menambahkan pajak di Accurate Home Solution. Berikutnya kita setting PPN ini kan kaitannya tadi dengan penjualan dan pembelian ya. Berarti kalau ada transaksi penjual maka ke pelanggan, kalau pembelian masuk. Jadi sekarang kita setting dulu ke pemasok
caranya daftar, kemudian pemasok. Nah begini. Di sini ada 3 kan ya. Diklik salah satunya, pemasok umum misalnya. Kemudian determin dan lain-lain. Ini pajak 1 dipilih PPN 10%. Nah, kalau sudah, ini klik OK. Lakukan hal yang sama untuk pemasok lainnya, Indosupply dan Multi Elektro. Caranya tadi double klik, kemudian pilih termin. Nah, pajak satunya adalah PPN 10%. Oke. Satu lagi Multi Elektro, termin, pajak satu adalah 10%. Oke. Ini untuk pemasok. Tadi ke daftar, kemudian pemasok, keluar ini, pilih salah satu, klik termin, daftar, pemasok, nah kemudian pilih salah satu. Nah ini munculnya seperti ini, klik termin, di pajak 1 pilih PPN 10%, lalu lakukan hal yang sama ke pemasok lainnya. Misalnya Indosupply, kita double klik, pilih termin, lalu pajak 1 pilih PPN 10%. Ini daftar. Daftar lainnya. Terus kamu syarat pembayaran dulu. Nah itu. Terus diklik kedua. 0 itu 0. Enter 0. Enter. Yang ini 30 pokoknya. Yang mana? Itu Jatuh tempo. 30. Sahabat sama. Bentar. Oh, No days. Tidak masuk ada akal hal. sih. Gak bisa. Kok bisa? Baik, tadi sudah meng-setting pajak ke pemasok. Nah, berikutnya kita setting juga ke pelanggan. Caranya mirip, kita klik daftar, kemudian pelanggan. Pilih salah satu, misalnya di sini pelanggan umum, lalu pilih tab penjualan. Nah, pajak satunya adalah PPN 10%. Klik OK, lakukan hal yang sama ke pelanggan yang lainnya. Penjualan ini 10%. Apa yang akan dapat diskon? Mega Jaya ini penjualan ini 10%. Enggak, 0030 pokoknya. Oke, sudah. 30 hari. Lihat kamu.
belum bisa. Nah, 30. Tiga. Katanya harinya nggak bisa diubah. Yang ini entar. Coba yang punya. Daftar. Syarat pembayaran. Coba dikit. Oh, salah. Hapus. Kembali. Mana? Daftar. Daftar lain. Oke. Pembayaran. Apa? Syarat pembayaran. Heeh. Terus baru. Nah, berikutnya aktiva tetap kita mau menginput aktiva tetap. Kita ke sisi sebelah kiri ini ya, ada aset tetap. Lalu kita pilih tipe aktiva tetap pajak. Nah, ini aset tetap lalu tipe aktiva tetap pajak. Baru inputnya. Keluar seperti ini. Klik baru. Tipe aktiva tetap pajak. Tuh bisa. Ditulis bangunan Langsung pakai permanen. aja. Metode penyusutan adalah garis lurus. Estimasinya 20 tahun. Oke. Diperbarui, nah muncul ya. Ada di PDF-nya kok. Perbarui. Nah, terus habis itu daftar lagi. Terus daftar lain. Kode pajak. Baru. Nama. Namanya. Ada di sini nggak? Iya ada. Atas. Ini. PPN 10 selesai. Oke. Nah, berikutnya tipe aset tetap. Ini kayak ada lagi aset tetap, kemudian tipe aktiva tetap. Di sini klik baru. Tipe aktiva tetapnya adalah ruko. Tipe aset tetap pajaknya bangunan permanen. Nah, ini di bawahnya sudah otomatis terisi. Klik OK. Lalu untuk rincian aktiva tetap, kita inputnya di aset tetap, kemudian aktiva tetap baru. Kode aktivanya adalah A001 seperti tertera di PDF ya. Tipenya adalah ruko. Tanggal beli dan pakai 1 Agustus 2007. Agustus 2007, tanggal pakainya sama. Agustus 2007. Keterangan aset adalah ruko 2 lantai. Umurnya 20 tahun. Pada penyusutan garis lurus, aktifannya karena ruko maka dia masuk ke golongan building ya. Akumulasi penyusutannya adalah akumulasi depreciation building.
Beban penyusutannya depreciation expense of building. Ini, nah, kemudian dari rincian itu yang belum dimasukkan adalah sumber dana dan akun sumber dana, ya kan? Entry dulu seperti ini, silakan. Manual tadi 20 tahun, 0 bulan kan? Ini apa gimana? Ini nggak usah langsung oke. Kalau makan penjualan tidak boleh kos. Masukan gedung. Itu aku kosong. Apaan nol? Aku pada yuk bilang kamu aja itu nanti aja akumulasi depreciation itu akumulasi building gedung kan gedung akumulasi depreciation of building berarti akumulasi penghasilan gedung terus depreciation expense of building gimana kan ini sih kakek jangan berat kok ada aku sih kamu simpan foto aku buat apa kamu naksir aku Nah, berikutnya kita mau menginputkan informasi yang sumber dana dan akun sumber dana. Ini kan belum ya, belum terinput di sini. Nah, kita klik tab pengeluaran. Di sini nomor akun kita cari yang opening balance equity, nih ya. Jumlahnya dimasukkan 1,2 miliar. Di tab pengeluaran ya. nah udah masuk udah opening balance aku ikutan gini aja dulu nih kalau begini gimana ini apa tuh Teh? Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Itu ada nggak ini? Gimana caranya? Terus biasa itu diceritain 1, 2 1,2 M segini kan namanya nomnya 6. Oke. Jika sudah seperti ini, kita klik simpan dan tutup. Nah, itu ada beberapa screenshot dari tawaran pengerjaan sebagai petunjuk. Nah, ini sebenarnya sudah selesai, cuman adik-adik jadi di Accurate untuk memunculkan nominal
akumulasi penyusutan, itu kita harus melakukan yang namanya proses akhir bulan. Caranya bagaimana? Kita ke buku besar, kemudian klik proses akhir bulan. Nah, di proses akhir bulan ini hati-hati periodenya ya. Tadi kita kan tanggal tutup bukunya adalah 31 Desember 2014. Maka proses tutup bukunya juga periodenya adalah Desember 2014. Jadi diganti Desember, kemudian tahunnya 2014 seperti ini. Klik OK. Oke. Kita bisa lihat laporan keuangan sekarang. Buku. Kalau mau lihat laporan keuangan, kita ke buku besar, laporan keuangan. Nah, kita ke buku besar lagi, pilih neraca saldo klasik, double klik. Nah, di filternya adalah tentu 31 Desember 2014. Begini. Oke. Nah, akan muncul seperti ini untuk laporan keuangannya. Beda ya, Isa. Ini angkanya. Kalian perhatikan di sini tidak terlihat akun modal ya. Modal itu kan biasanya equity, return earning, tapi di sini adanya namanya opening balance equity. Nah, di Accurate, opening balance equity ini adalah akun penampung saldo awal yang seharusnya return earning. Nah, supaya akunnya ini berubah dari opening balance equity menjadi return earning, kita lakukan jurnal koreksi, ya kan? Jurnal koreksi kan berarti dengan menghapus opening balance equity dan menambahkan return earning. Silakan dicatat angka dari opening balance equity milik kalian masing-masing. Seharusnya sih sama dengan saya ya. Cuman kalau ada yang beda, jadi abaikan dulu. Untuk sore ini dicatat saja punya kalian opening balance equity-nya berapa, karena kita mau melakukan jurnal koreksi. Buku besar, laporan keuangan. Kemudian buku besar lagi, pilih yang neraca saldo klasik. Neraca saldo klasik, Harusnya pilih 31 Desember 2014. Nah, ini gak usah di close, gak apa-apa. Sekarang kita jurnal koreksi dulu ya, ke buku besar, lalu bukti jurnal umum. Tanggalnya tentu 31 Desember 2014. Begini. Account numbernya, debitnya apa nih? Kalau mau jurnal koreksinya tadi, debitnya opening ya, opening balance equity, nilainya tadi 2 miliar 511 juta 100.000 rupiah. Kemudian kreditnya adalah return earning. Nah, ini pastikan, nah ini di bawah ada debit kredit. Pastikan kalian ketika sudah entry di enter ya. Ini yang saya bilang tadi ada double cross check ya. Ini sudah terrecord ya, debit kreditnya 2511 100.000.
Sudah? Belum. Akil, akun bawahnya apa? Kodenya nomor akun. Langsung cari aja bisa kok. Sudah nggak? Udah pilihannya kok. Cari RE gitu ntar muncul. Tapi itu apa nah? Kok udah yang tadi? Karis yang orang bingung gitu dok. Emang bingung. Mana yang Minum air zam-zamnya dulu Chris biar tenang. itu terang berapa tadi? Yang daftar terus yang nomor pajak. Udah, itu udah. Terus habis itu Sudah, ini bisa simpan dan tutup. masuk. Kemudian kembali ke laporan keuangan yang tadi, ini diklik perbarui. Nah, dia sudah berubah menjadi return earning. Ini diapain? Terus pemasok Khusus untuk selama akurat ini, kalau kalian ada kesenggangan waktu dan pakai laptop, boleh datang di kuliah yang kelas pagi. Tapi sifatnya untuk pendalaman ya, jadi bukan kamu datang di pagi lalu kayak saya absen di kelas pagi, bukan gitu. Jadi kalau kalian ya, karena namanya software itu kan makin sering makin paham ya. Jadi kalau kalian mau ikut masuk ke kelas pagi, boleh ya. Kalau nanti habis ya kalian di bawah ya, kan kalian mengikuti kelas lain, boleh, tapi pakai laptop sendiri. Begitu, tapi tidak absen ya, karena kan sifatnya pendalaman. Nanti begitu juga kelas yang siang akan saya sampaikan juga. Cuman kalau sore ini cukup padat ya, ini yang kosong cuma sedikit sekali. Tapi nggak apa-apa, dikasih kesempatan ya. Kalau mereka mau di bawah, terpaksanya ya kasih. ini dua-duanya. Begitu ya, karena kita sudah masuk akhirat. Ini dua-duanya diklik. Nah, ini sudah, kita sudah selesai setting input untuk data awal home solution. Nah, kita lanjut ke halaman berapa ini? Halaman 8. Ini target saya sampai 15 transaksi biar sama dengan kelas yang siang. Di transaksi 1, kalau kita baca itu adalah pengambilan uang ya dari bank ke kas. Maka di sini yang kita lakukan seperti di manual, kita membuat jurnal umum ya. Jurnal umumnya adalah debitnya cash, kreditnya adalah bank. Di sini kita ke buku besar lalu bukti jurnal umum. Voucher numbernya BM001, diikuti yang ada di soal. Date-nya 3 Januari 2015. Description-nya tinggal diikuti saja.
Di foto dong lah. Pengambilan dana. Nih, jangan lupa di bawah sini sudah pastikan sudah terrecord semua debit kreditnya ya. Ini debitnya cash, kreditnya bank, nilainya 2 juta. Itu di atas. Aduh, capek. Kalau sudah, ini klik simpan dan tutup. Berikutnya transaksi kedua, ada sales order, sales invoice, dan customer receipt. Jadi ada pemesanan penjualan dan pembayaran uang muka. Nah, di Accurate pembayaran apapun itu harus ada invoice-nya. Makanya di sini ada pembayaran uang muka, pasti di sebelumnya harus dibuatkan dulu invoice-nya. Maka langkah pertama adalah kita ke penjualan, kemudian pesanan penjualan, lalu baru di input order by electricity SO001, SO date-nya 3 Januari. Di sini kita pakai asumsi kalau net, kalau termsnya net 30, maka ship date-nya kita tambahkan 3 hari ya, karena di sini nggak ada informasinya. 3 tambah 3, 6. Termsnya adalah net 30. Nomor PO ILC strip 125. Kulkas Panasonic itemnya, kuantitinya 10, 3.200.000. Ada teksnya. Kemudian itemnya adalah B02 oven sharp, kuantitinya 10. Ada teksnya ya, karena ada PPN kan. Kita cek di bawahnya 60 juta, 6 juta, 66 juta. Oke. Jangan diklik simpan dan tutup dulu, karena kita mau langsung membuat sales invoice. Nanti kita akan mengklik uang muka ini ya.
sales ordernya berapa? Belum. Penjualan sales order itu apa? Pesanan. Kayak itunya penjualan. Itu apa cuma ada ini? Kok aku nggak ada tulisannya apa untuk penjualan sih? Kok beda sih? Ini kemudian kita klik, pastikan lagi ya untuk tanggal ya. Kemudian kita klik uang muka, kita entry untuk yang di sales invoice. Invoice numbernya adalah SI001. Invoice date-nya 3 Januari 2015, ship date-nya oke. Nah, ini unit price-nya diganti ya karena hanya uang muka di sini 6 juta. Ini SI apa SL? Nggak tahu. Shipmentnya itu 03 SI bener SI. Ini jangan klik simpan dan tutup ya, nanti akan diklik bayar ini ya. Simpanan baru nanti kamu bikin self invoice lagi. Kita kan mau menerima pembayaran. Jadi klik bayar. Nah maka akan ke muncul formulir customer receipt. Check date-nya adalah 3 Januari 03/01/2015. Memonya adalah pembayaran uang muka. Itu tanggal 3 bulan 1 kan. Ini yang dicetak satu saja ya, yang SI001 ya. Nah. Ini kalau sudah baru simpan dan tutup. Simpan dan baru. Kalau simpan dan baru nanti akan muncul lagi customer receipt. Ya enggak. Gimana? Kamu udah simpan dan baru? Yang sales Itu invoice. menurutmu yang apa tuh? Berarti kamu bisa Show ke amount. penjualan lalu mana ya? Ke penerimaan penjualan. Ya kan? Nah ini tadi kalau sudah seperti ini tinggal simpan dan tutup. Maka otomatis untuk fakturnya akan ada muncul tanda paid karena sudah terbayar. Ya, ini juga simpan dan tutup. SO-nya juga kita simpan dan tutup. Selesai transaksi 2. Berikutnya untuk transaksi 3. Buat transaksi 3 ini ada purchase order, purchase invoice, dan informasi yang di papan tulis ya, yaitu ada purchase payment.
Jadi sebenarnya kalau secara langkah ini hampir mirip kayak yang transaksi 2 ya, cuman bedanya kalau yang transaksi 2 tadi penjualan, kalau ini pembelian. Kita melakukan pembelian ke Indosupply dan membayar uang muka. Ini kita ke pembelian, kemudian pesanan, pembelian. Di sini kita masukkan Indosupply, kemudian PO numbernya PO 01, PO date-nya 04/01/2015. Ini karena ada 30, kita tambahkan 3 hari ya, 07/01/2015. Termsnya adalah net 30. Barangnya ada kulkas Panasonic sebanyak 10, unit price-nya 1890. Ada teksnya ya. Setelah kulkas Panasonic ada oven Sharp Pembelian 10 1067. Ini tank. Dan satu lagi mesin cuci Toshiba 10 1585. Oke. Nah, di sini kita lihat di soal itu ada diskonnya sebesar 5 juta. Maka kita masukkan 5 juta di bagian diskon, ini 5 juta. Nah, sehingga maka order sudah sama dengan yang di soal, yaitu 44.462.000. Jangan lupa untuk memasukkan diskon ya, memasukkan 5 juta pada kotak diskon. Ini kalau sudah, kita klik apa ini? Klik apa nih kalau udah? Ya, diklik uang muka, maka muncul formulir purchase invoice. Invoice numbernya ya invoice 145. Form numbernya adalah PI 001. Invoice date-nya 4 Januari. Ship date-nya
diganti uang mukanya sebesar 4.462.000. Oke. Nah, ini untuk memunculkan angka amount-nya bukan ditulis manual, melainkan klik lambang kalkulator. Nah, seperti itu. Langsung 15 kita pulang jam berapa dong? Hah? Sampai Francesca 15 kita pulang jam berapa? Hah? Sampai transaksi 15 kita pulang jam berapa? Ini balik transaksi berapa? Nah, setelah menginput purchase invoice, lanjut ke yang ketiga di papan tulis ya, yaitu purchase payment. Di sini kita klik bayar pemasok, maka akan muncul formulir purchase payment. Form numbernya kita ganti pay. Di situ sudah tertulis ya. Pay 001, payment date-nya adalah 04/01/2015. Memonya pembayaran uang muka. Ya, begini, yang dicetak hanya yang uang muka aja ya, 4.462.000. Jangan lupa payment date dan check date-nya disesuaikan, yaitu 4 Januari 2015.
Sudah? Ini kalau sudah purchase payment, ini kita klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup lagi, pesanan pembelian juga simpan dan tutup. Nah, itu untuk transaksi 3. Sekarang transaksi 4, cuma 1, gampang lah ya. Delivery order, ini pengiriman penjualan, pengiriman pesanan electricity. Berarti kita ke modul penjualan atau pembelian ini. Ya, penjualan lalu pengiriman pesanan. Pelanggannya adalah electricity. Delivery numbernya DO strip 001. Delivery date 5 Januari. Kemudian pilih pesanan ya, karena kan ini sebelumnya sudah ada nih pesanannya. Diklik SO001, klik OK, maka akan otomatis PO numbernya ILC 125 dan muncul barang-barang yang dikirim. Begini saja. Ingat ya, tadi diisi dulu delivery number, baru kita klik pilih pesanan dan pilih yang SO001, maka PO number akan otomatis terisi dan daftar barang otomatis muncul. Nah, jika sudah, ini klik simpan dan tutup. Kemudian transaksi 5, purchase payment. Kita membayar utang ini ke Multi Elektro. Maka kita masuk ke modul pembelian, lalu pembayaran pembelian. Vendornya adalah Multi Elektro, form numbernya P002, payment date 6 Januari 2015. Check numbernya B115, check date-nya 10 Januari 2015. Nah, di sini ada ME01 dan ME02, tapi yang mau kita bayar adalah ME01 ini ya, sebanyak 12 juta. Ini kita centang ya, yang ME01. Nah, kalian lihat check amount-nya ini masih 0. Padahal kita kan membayarnya 12 juta ya. Nah, ini diklik kotak yang check amount, dia akan otomatis terisi 12 juta. Begitu. Silakan diinput.
Sudah? Sudah mengenter yang ini? Ini tadi transaksi 4 atau 5 ya? 5. Sudah? Sudah diinput transaksi 5? Sudah? Gak ada suaranya. Transaksi 5 sudah diinput? Belum? Sudah? Lihat lagi ya, dari transaksi berapa? Sudah? Ini lanjut apa enggak? Enggak ada suaranya. Emang udah ini transaksi 5 udah ngentri. Ketinggalan dari mana? Dari transaksi 20, jadi langsung ke transaksi 5 aja. Lanjut aja. Jadi dua
dan dulu. Ya kan, ngantri sampai mana? Itu 03 itu dari Saya gak punya asisten soalnya jadi memang harus agak struggle ya. Jadi saya nggak bisa terlalu cepat tapi nggak bisa terlalu lambat juga. Kalian juga jangan melek. Beberapa itu ya memang kalau ketinggalan dosennya terus tanya temannya itu jujur mengganggu. Saya pernah di posisi kalian soal tanya-tanya itu mengganggu karena harus fokus banget nih ke dosennya sambil ngeliat soal, ya kan? Dicawe sama sebelahnya, wah udah itu buyar semuanya. Jadi emang kalau ada yang Iya, tahu itu. ketinggalan sebenarnya tapi langsung bilang aja ibu belum sebentar. Nah tahu bu yang ini gimana? Agak diminimalisir, tanya ke sebelah ya. Keganggu soalnya. Saya pernah posisi kalian juga itu membuyarkan konsentrasi. Sedangkan ini kan kita harus fokus banget nih ya, entry tanggalnya dari ganti belum, form number dan lain sebagainya. Ini gimana nih? Lanjut apa enggak nih? Lanjut tapi kalian gak ikut ngentri ngapain? Emang kalau direkam kalian mau diulang di rumah? Bener ya? Besok minggu depan udah sampai yang saya ajarin ya. Udah ngomong panjang lebar, tinggal direkam juga, gak dikerjain. Durhaka lah kalian. Nah, kan simpan dan tutup. Terus transaksi 6. Nah, transaksi 6 ini Ya udah. PKS sampai lihat soal. Wih lah kerasa artis. Banyak banget yang ngerekam. Dilihat soalnya juga, wah gimana ya? Yang transaksi berapa nih? Transaksi 6 ini sales invoice dan customer receive, berarti ada pembayaran dari customer. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di accurate itu harus membuat yang namanya invoice dulu sebelum menerima pembayaran atau melakukan pembayaran. Maka di sini kita buat dulu sales invoice. Berarti kita ke modul penjualan atau pembelian? Ya, penjualan. Penjualan, kemudian ya faktur penjualan. Sales invoice pelanggannya adalah pelanggan umum, kemudian nomor fakturnya SI002, invoice date-nya 6 Januari, ship date-nya karena COD kita di tanggal yang sama. Oke, ini sudah, itemnya ada 2, kulkas Panasonic 1 saja di 200. Oke, kemudian B03 mesin cuci Toshiba. Oke, nah di akhir kita lihat di sini dan oh, saya belum input teks ya, ada PPN di situ. Jadi di sini di kolom teks tambahkan T, ini juga T. Nah, maka besarannya di sini sudah sama. Subtotalnya 6350, PPN 635, maka total faktur 6985. Oke, ini sudah ya. Kemudian ada customer receive, di sini klik bayar. Muncul customer receive, number form CR002, tanggal pembayaran 6 Januari. Nanti kita ganti
begini, check date-nya sama 6 Januari. Memonya adalah penerimaan pembayaran. Penerimaan pembayaran faktur SI 002 6985 ini sudah. Oke, ini sudah. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Nah, karena sudah terbayar, invoice-nya ini akan ada tanda P. Simpan dan tutup juga. Udah, segini aja. Kalian gak ngikutin, aneh rasanya. Gitu ya. Kalau sudah saya close. Nah, kita tutup data. Ini juga backup, yes. Pastikan buat kalian yang entry-nya di komputer kampus, simpannya di D ya, jangan di C. Dan silakan dikirim ke email kalian untuk backup, begitu ya. Berarti kita hanya sampai transaksi 6, minggu depan ingatkan saya kita masuknya dari transaksi 7 ya. Iya, standar. Minggu depan kita mulai 3/4 aja ya. Jadi saya sarankan kalian itu sholat asarnya di kampus ya. Begitu, yes. Oke. Jadi jam 3 kalian sudah ambil wudhu, begitu dengar azan sudah sholat di musola, kan ada musola di bawah ya. 3/4 kita sudah bisa mulai kelas. Nah, untuk mahasiswa yang menggunakan komputer kampus silakan dimatikan komputernya, jangan lupa. Begitu ya. Ini di shutdown. Begitu, sampai ketemu minggu depan. Saya cukupkan kuliah kita sore hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau itu dong, cas itu dong.